Nah, kali ini topik kita agak berat sedikit. Judulnya saja sebetulnya berat, karena judulnya Dasar Teologis Kemuritan. Dalam bahasa Inggris, Theology of Discipleship. Nah, kalau mendengar kata teologi ya, seolah-olah itu susah, pusing begitu ya. Tapi sebetulnya teologi tidak lain adalah sistematika perumusan penyataan Allah melalui firman Allah atau melalui Alkitab gitu ya. Baik, nats kita nats yang populer yaitu Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 saya baca. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengapa menjadikan murid? Biasanya komentar yang pertama adalah kok susah banget gitu ya. Cukuplah menjadi anggota gereja saja. Memang susah sebetulnya dalam permulaan. Tapi hidup menjadi bermakna dan punya tujuan kalau kita bertumbuh menjadi muridnya. Pengamatan adalah lebih susah hidup di luar kehendak Tuhan. Sekali lagi, pengamatan adalah lebih susah hidup di luar kehendak Tuhan. Misalnya hanya sekedar percaya. Nah, saya akan memberikan contoh. Saya samarkan namanya NN. Ini adalah teman saya kuliah di ITB dan kemudian dia menjadi kepala dinas PU di Pematang Siantar. Tetapi setelah keluar dari perkuliahan karena asiknya dengan karir yang menanjak, maka boleh dikatakan tidak menghiraukan lagi mengenai Tuhan, sekedar ke gereja saja. Tidak mendalami firman Tuhan, tidak hidup dengan benar begitu ya, mengikuti apa kebenaran yang sudah dia tahu. Jadi singkat cerita, ini terlalu panjang nanti. Setelah dia pensiun dari kepala dinas, 3 bulan kemudian dia kembali ke kantornya karena ada urusan hak milik. Dia tinggal di Medan sudah pada waktu itu. Tatkala berbicara dengan mantan anak buahnya, mau minta tolong, tiba-tiba ada pegawai lain yang menyatakan bahwa kepala dinas ingin supaya orang ini masuk ke kamarnya kepala dinas. Jadi kemudian dia, ya maaf katanya, ditinggal teman ini, kemudian dia masuk. Lantas ternyata diajak pergi. Jadi nggak sempat beritahu bahwa dia pergi begitu. Jadi dia tunggu-tunggu. Nah, begitu dia tunggu-tunggu di situ dan lama, wah dia marah dan memuncak. Ini kan anak buah saya tadinya. Saya udah pensiun sekarang. Tapi kok begitu cepatnya saya diabaikan. Jadi asumsi dia seperti itu. Nah, karena dia marah sekali, stres dan sebagainya, jadi mulailah kehidupannya banyak tekanan dia rasakan. Nah, singkat cerita, waktu saya bertemu kira-kira 1-2 tahun sebelum dia meninggal di Medan di rumahnya, waktu itu dia sudah kena narkoba. Mulainya dari obat tidur, kemudian obat tidur tidak mempan, akhirnya berakhir di narkoba begitu ya. Dan waktu saya bertemu dia hanya bisa tahan duduk setengah jam, kemudian dia harus permisi dulu ke kamar. Saya tunggu sekitar setengah 40 menit baru keluar lagi, tapi istrinya sudah beritahu
ini keadaan kondisinya sudah parah, begitulah ya. Jadi memang orang mengira kalau dia hidup sendiri dengan cara yang dia mau sendiri, dia bisa menyelesaikan hidup ini. Padahal sebetulnya marah lebih berat, marah lebih susah. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, nah mengapa saya menyampaikan ingin hari ini tentang teologi dasar mengenai kemuritan ini. Kita masuk sekarang bagian yang kedua. Nah, menjadi murid dalam bahasa Yunaninya meteteo adalah pembelajar atau pengabdi, yang artinya secara progresif bertumbuh menuju kedewasaan iman. Jadi orang punya pengetahuan tidak identik sama dengan kedewasaan iman. Karena pengetahuan adalah proses dalam otak. Tetapi kedewasaan iman adalah hati yang sudah menjadi dewasa dalam iman. Sudah dalam kehidupan, begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu orang-orang misalnya ya sudah tamat sekolah teologi, dia menyamakan bahwa ilmu sama dengan kedewasaan iman. Itu dua hal yang berbeda. Karena keilmuan hanya proses otak. Tetapi firman Allah untuk kedewasaan iman ini masalah hati dan kehidupan kita. Artinya pengetahuan haruslah diwujudkan di dalam kehidupan. Bahasa kerennya walk the talk. Jadi apa yang kita ajarkan ya kita belajar menghidupinya, begitu ya. Jadi bertumbuh menuju kedewasaan iman, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai penguasa seluruh kehidupannya. Tetapi ini melalui proses pembelajaran. Nah, inilah sebetulnya makna dari pemulihan kemanusiaan. Nanti saya akan kembali lagi ke situ mengenai makna dari pemulihan kemanusiaan ini. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada dasar teologis kemuritan. Nah, kita harus mempunyai konsep secara doktrin yang sehat dan jelas supaya kita punya fondasi iman yang baik. Itu maksudnya. Oke, 4 peranan Allah yang utama ini saya kutip dari Pak Edmund Chan dari IDMC 2009 di Singapura ya. Dia mengatakan bahwa 4 semacam peran Allah utama dalam kehidupan kita. Ada banyak yang lain tapi menurut dia 4 inilah yang pokok. Yang pertama sebagai pencipta, yang kedua sebagai hakim, yang ketiga sebagai penebus dan pembebas, yang keempat sebagai Bapa. Nah, saya akan menjelaskan satu demi satu. Ya. Jadi pertama sebagai pencipta. Sebagai pencipta biasanya istilahnya dalam teologi disebut transcendence. Transcendence adalah artinya over beyond. Maksudnya dia Allah yang tidak sama seperti apapun dalam ciptaan ini. Dia berbeda, unik sendiri, tinggi, mulia, agung, jauh di sana. Itu yang disebut transcendent. Dan dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo ya. Jadi kalau coba kita memikirkan, kita mau menciptakan sesuatu, pastilah misalnya selalu bertolak belakang dari apa yang kita tahu. Ya, misalnya kalau kita mau menciptakan satu mainan, oke, ini mobil-mobilan yang bisa terbang. Tetapi selalu beranjak dari yang kita sudah tahu mobil tapi bisa terbang. Tidak dari nol sama sekali. Allah pada waktu menciptakan ini kosong sama sekali, tidak ada pembandingnya, tidak ada referensi. Tapi dia oleh karena Allah yang maha mulia dan maha tahu itu juga disebut adalah maha mengetahui, maka dia sudah tahu sistematika penciptaan alam semesta ini.
mulai dari satu bentuk yang sangat kecil tetapi padat dengan energi, kalau menurut teori dari Big Bang ya, kemudian meledak. Dan disitulah permulaan bintang-bintang, galaksi dan seterusnya mulai terjadi. Oke, tetapi ya hal sebagai pencipta adalah juga semua baik, yaitu karena kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah berarti penciptaan bertujuan untuk kebaikan tertinggi. Inilah pada dasarnya. Jadi penciptaan adalah untuk kebaikan tertinggi, his highest good. Itu tujuannya. Jadi Allah tahu maksud penciptaan kita. Itu yang pertama. Jadi dalam kehidupan kita yang selalu kita ingat, pertama, Allah adalah pencipta kita. Dia agung dan mulia. Oke. Kemudian masuk kepada prinsip yang kedua, Allah sebagai hakim. Nah, dalam kesempurnaan Allah sering juga disebut itu berhubungan dengan kekudusannya, His holiness. Jadi di dalam kesempurnaan Allah itu, maka dia adalah dikatakan utuh, lengkap dalam kebenaran. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam kesempurnaan itu, tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesempurnaan dan kekudusannya berbicara tentang mengenai harus ambil keputusan, yaitu judgment, ya, penghukuman atas pelanggaran manusia. Itu oleh karena kekudusannya, kebenarannya, keadilannya. Sebab Allah yang sempurna kudus itu tidak mungkin bercampur baur dengan keberduaan. Maka sebagai Allah, dia harus melakukan vonis, ya, penghukuman. Nah, disebut bahwa manusia itu mati secara rohani. Jadi dia diciptakan menurut peta Allah, yaitu punya roh dan jiwa. Pada saat dia melanggar hukum kebenaran sebagai hukum yang menjadi dasar penciptaan Allah oleh karena kekudusannya, maka manusia tidak berfungsi secara rohani, dia mati. Nanti saya kembali ke situ. Jadi pencipta meminta pertanggungjawaban dari ciptaannya. Oleh karena itulah maka dia diusir dari Taman Eden, tidak ada hubungan persekutuan dengan Allah lagi. Maka boleh dikatakan dia menjadi terpisah dan di dalam kejatuhan dari peta dan muka Allah, kemerosotan, sebagai ciptaan. Yang ketiga, namun Allah sebagai penebus dan pembebas. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa Allah agung, mulia, tinggi adanya, maka mengenai pembebas ini ada istilah yang dekat yang disebut dengan immanence. Nah, immanence artinya kebersamaan secara kekal. Jadi walaupun Allah agung, mulia, beyond, over there, tetapi, nah ini, dia juga terjun turun ke dalam ciptaan itu dan kepada kemanusiaan itu bersama-sama melalui penjelmaan. Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi belas kasihannya, kasihnya, kemurahannya, kesetiaannya, ketidakberubahannya, dia tidak melepaskan diri dari ciptaannya. Dia peduli. Nah, itulah yang terjadi, Allah sebagai penebus dan pembebas. Dan harga yang dibayar bahwa pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu firman Allah yang disebut anak atau Yesus Kristus, mengosongkan diri dari kemuliaannya, kemudian menjelma sama seperti
manusia seperti kita, dan kemudian dia datang untuk mati di Golgota, di kayu salib. Allah sebagai penebus dan pembebas. Melalui itu maka kita masuk kepada konsep dasar yang keempat. Sebelum ke situ saya mau jelaskan lagi. Melalui penebusan ada satu istilah berikutnya, yang disebut ontological inversion. Nah, ontologi adalah ciri keberadaan dan hubungan-hubungannya. Jadi ciri keberadaan manusia itu. Pada waktu penciptaan di Taman Eden, manusia itu diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Jadi ada roh, ada jiwa melalui mana bersekutu dengan Tuhan, tetapi dikemas dalam rumahnya tubuh yang disebut jasad secara biologis. Dalam penciptaan semula, manusia itu disebut secara teologis makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani. Sekali lagi, pada waktu penciptaan itu manusia itu makhluk rohani karena dia bergaul dengan Allah di Taman Eden. Setiap kali Allah melawat dan bersekutu dengan Allah. Nah, tetapi dikemas dalam bentuk jasad tubuh manusia. Dia rumahnya di situ. Nah, pada waktu kejatuhan ke dalam dosa, maka berbalik, ya. Ontological inversion. Dia berbalik. Dia menjadi makhluk jasmani yang mati rohani, yang tidak berfungsi. Jadi dia boleh dikatakan dari segi jasad saja sebagai manusia dan orientasinya menjadi berubah. Nah, jadi ini yang disebutkan manusia setelah kejatuhan adalah makhluk jasmani mati rohani. Tetapi setelah penebusan dikembalikan, rohnya dihidupkan menjadi makhluk rohani kembali, hidup dalam pengalaman jasmani. Itulah maka firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dari pandangan Allah, setelah seseorang bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni, maka rohnya kembali hidup dan berfungsi. Oleh karena itu, maka dia sekarang dipulihkan posisi yang hilang di Taman Eden menjadi makhluk rohani sebetulnya yang punya pengalaman jasmani yang hidup dalam daging. Inilah sebetulnya keberadaan kita secara prinsip teologi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi oleh karena itulah maka sekarang Allah di dalam kemuliaan dan keagungannya menjadi kita sebut Bapa kita. Jadi sekarang dipulihkan hubungan itu. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Maksudnya manusia yang mati secara rohani itu diadopsi, diangkat oleh karena kasihnya, sebab penebusannya di kayu salib itu tadi, ya, penebusan ketiga. Jadi dikatakan oleh karena itu kamu tidak perlu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Pemulihan manusia yang mati secara rohani itu maka sekarang dihisapkan dengan Roh Kudus berdiam di dalam hati orang yang sudah percaya dan bertobat itu, gitu ya. Sehingga memulihkan hubungan kembali dengan Allah, masuk di dalam keluarga Allah yang disebut sebagai anak angkat, ya, adopsi.
oleh roh kita, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi 4 prinsip inilah yang kita harus pegang tatkala kita mengimani hubungan kita dengan Allah. Sebab ada banyak orang hanya menstres Allah sebagai Bapa. Karena itu kalau ada perlu, Allah itu dilakukan sebagai pelayan. Tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, buat ini gitu. Tanpa rasa hormat, tanpa ibadah, memuliakan dia sebagai Allah yang mulia. Jadi ini 4-4-nya harus lengkap. Bahwa dia sebagai pencipta kita, bahwa dia oleh karena kekudusannya sebagai hakim, tetapi dia juga yang peduli, yang menebus kita, dan dia adalah Bapa kita. Nah, dengan 4 konsep ini, maka kita berada dalam sikap hati yang benar terhadap dia. Walaupun dia Bapa kita, tapi dia bukan Bapa yang sembarangan. Bukan kita bisa perlakukan secara sembrono. Tetapi hormat tetap harus kita nyatakan kepada Bapa kita, walaupun kita sudah diadopsi kembali menjadi anak-anaknya. Jadi inilah yang memberi pencerahan pada saya. Ini saya belajar sebetulnya dari YouTube ya, dan oleh karena itu saya bagikan pada hari ini. Oke, jadi pemulihan sebagai keluarga Allah itu yang saya sebut tadi ontological inversion. Kita mulailah dalam proses pembentukan kembali. Itulah yang disebut kemuritan, menjadi murid, menjadi pengikut. Itu sebetulnya maknanya. Nah, jadi kita teruskan. Prinsip penting dalam keberadaan kita. Jadi yang selalu kita harus ingat, kita siapa. Nah, kalau belum mengalami penebusan, ya kita hanya manusia biasa saja yang berdosa ya. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, kita diciptakan adalah menurut peta dan gambar Allah. Dan kita merupakan mahkota dari seluruh ciptaan dalam alam semesta ini. Walaupun sangat masif, jutaan galaksi, tapi manusialah puncak dari ciptaan Allah itu karena diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Kemudian yang kedua, kita milik siapa? Melalui proses yang panjang tadi, penciptaan, penghakiman, penebusan, pembebasan dengan harga yang tidak terhingga, kita adalah ahli warisnya. Jadi kita nanti yang akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal itu. Ya, kita sedang journey menuju kekekalan. Ya, dan itu adalah suatu fakta kebenaran dari firman Tuhan. Oke. Nah, keempat, beberapa pilihan dalam merespon panggilan kemuritan. Ya, ini juga dari konferensi Redimsi 2009 ya. Ada beberapa pilihan. Orang bisa pilihan pertama, saya akan melakukan apa yang saya mau, walaupun Allah menghendaki lain, kehendak sendiri. Nah, inilah kekosongan hidup. Merana, sangat merana. Karena apapun yang dimiliki tidak akan pernah memberikan kepuasan yang utuh, penuh, dan langgeng. Ya. Jadi saya melakukan apa yang saya mau saja, ya, walaupun Allah menghendaki. Oke, pilihan yang kedua, ini secara ketaatan bersyarat. Kalau Tuhan memberi apa yang saya inginkan, saya melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi barter. Jadi oke lah, ini saya mau ini Tuhan. Kalau kau berikan itu ya udah, aku ngikut Tuhan begitu. Ini namanya ketaatan bersyarat dan yang tidak akan mendapat apa yang diinginkan.
Kemudian lanjut kita ke yang berikutnya, yang ketiga adalah saya akan sepenuhnya berserah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang terbaik dan menginginkan yang terbaik buat saya. Ini yang ketiga. Saya akan sepenuhnya berserah. Wah, ini bagus. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena Dia tahu apa yang terbaik dan menginginkan yang terbaik buat saya. Nah, ini baik tetapi belum lengkap. Kenapa? Karena pusatnya masih saya. Ya. Jadi karena Dia tahu apa yang terbaik, menginginkan yang terbaik buat saya. Jadi masih diri sendiri, walaupun sudah dalam konsep penyerahan. Nah, inilah dasar kemuritan dan pemuritan nomor 4 ini. Saya akan sepenuhnya berserah melakukan apa yang Allah kehendaki, karena Dia tahu apa yang terbaik dan menginginkan yang terbaik untuk kemuliaannya. Jadi bukan saya lagi pusatnya, saya dalam keadaan berserah, tetapi juga menyadari oleh karena Dia pencipta tadi, oleh karena Dia hakim tadi, oleh karena Dia penebus dan pembebas, dan Dia Bapa saya, maka untuk kemuliaannya adalah sesuatu yang patut dan wajar. Ya, itu maksudnya. Kita teruskan. Oke. Nah, jadi mengapa kemuliaannya? Kalau kemuliaan saya, misalnya karena saya manusia berdosa, maka tentu itu akan memicu kepada kesombongan. Karena saya ciptaan saja sangat terbatas. Tapi kalau kemuliaan Tuhan, karena Dia sempurna, Dia adalah kebaikan tertinggi, kemuliaannya bukan sebagai kesombongan, tapi sebagai anugerah dan berkat. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan karena Dia sempurna, Dia adalah kebaikan tertinggi, kemuliaannya bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai anugerah dan berkat. Dan untuk itulah kita dipanggil. Sekali lagi, untuk itulah kita dipanggil. Nah, oleh karena itu penerapannya terakhir, ya. Slide berikutnya, juga. Oke, ini yang terakhir. Nah, jadi penerapan kehendak Allah adalah kebaikan tertinggi dari kacamata kekekalan, the highest good. Karena itu perlu belajar berkemenangan atas daging kita supaya kehendaknya menjadi sebagai makanan. Ini dari Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus dalam kehidupannya tatkala kehendak Allah dinyatakan, karena Dia sudah mengatasi kedagingan, karena kedagingan ini merontak dan melawan, tidak suka. Tapi setelah Dia membiasakan menundukkan diri, itu menjadi sukacita walaupun pada satu saat memang terasa sakit. Nah, tidak berarti bahwa saya sudah lulus dengan semua ini. Saya juga sedang belajar, ya. Oke. Jadi karena itu maka perlu belajar. Poin kedua, berkemenangan atas daging supaya kehendaknya menjadi sebagai makanan. Baru terakhir, dalam perjalanan kita mengarungi hidup yang sementara ini. Inilah hasil renungan saya dari pembelajaran ini, bahwa dalam perjalanan kita mengarungi hidup yang sementara ini adalah suatu anugerah yang besar kalau kita sedang beribadah kepada Tuhan yang hidup.
Karena itulah realita yang akan tetap dan bertahan dan tidak akan berubah oleh perubahan waktu dan zaman. Amin.